Petugas pemadam kebakaran di Jember, Jawa Timur mengevakuasi seorang ibu yang baru melahirkan dari lantai 2 rumah. Petugas menggunakan Skywalker, alat khusus penertiban papan reklame karena tangga rumahnya rapuh. Juliana, warga desa Sukomulyo, Kecamatan Banjar, Kabupaten Gresik, dievakuasi pemadam kebakaran. Wanita 40 tahun ini dievakuasi ke Puskesmas Sukomulyo untuk perawatan lebih lanjut karena baru saja melahirkan. Petugas kesehatan memanggil pemadam kebakaran karena tangga kamar Juliana di lantai 2 rapuh dan sempit sehingga membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Aksi menyelamatkan ibu melahirkan ini jadi tontonan warga sekitar. Pemirsa, penyanyi dangdut era 80-an Iis Piska ditemukan di dalam sumur di samping rumahnya di Subang, Jawa Barat. Iis dievakuasi petugas dalam kondisi tidak bernyawa. Warga Rusun Hergamana, Subang, Jawa Barat digegerkan dengan terceburnya seorang wanita ke dalam sumur di samping rumahnya sedalam 16 meter. Ternyata wanita tersebut adalah Iis Komariah, 56 tahun atau dikenal dengan nama Iis Piska. Ia adalah seorang penyanyi dangdut era 80-an. Evakuasi korban dilakukan dengan menjebol dinding sumur. Saat diangkat tim gabungan BPBD dan Rescue Damkar Subang, Iis sudah dalam kondisi tak bernyawa. Peristiwa terceburnya korban diketahui pertama kali oleh menantunya. Tahu nggak pas keluar dari rumah? Nggak tahu. Cuma dengar itu jebur gitu. Pas dengar kejebur, kita baru keluar. Iya, baru keluar. Terus lihat sandal sama baju. Oh, sandal sama baju. Tapi posisi sumur tertutup, berarti biasa dia. Iya, tertutup. Biasanya ditutup itu. Kemudian waktu evakuasi tidak ada kendala dan alhamdulillah tim BPBD, TNI, Polri juga ikut mendukung, juga petugas damkar, penyelamat dari Kabupaten Subang juga ikut untuk evakuasi ini. Alhamdulillah korban dapat Penyebab korban terjebur ke sumur belum diketahui. Pihak keluarga menolak autopsi jenazah dan memilih untuk langsung memakamkan korban. Iis Piska sempat populer di tahun 80-an dan menelurkan sejumlah album. Beberapa lagu yang pernah dibawakannya antara lain Aku Yang Tertuduh, Kaulah Segalanya, dan Nyatakanlah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Revaldo kembali ditangkap polisi terkait dengan kasus narkoba untuk ketiga kalinya. Polisi masih mendalami kasus narkoba Revaldo terkait kemungkinan adanya jaringan narkoba yang lebih besar. Aktor Revaldo Rivaldi untuk yang ketiga kalinya ditangkap atas kasus narkoba. Revaldo ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa sabu beserta alat hisap serta ganja. Polisi turut menangkap teman Revaldo, MDM. Penyidik juga masih mendalami apakah Revaldo sebatas pemakai atau turut menjadi pengedar narkoba. Kita akan melakukan pengembangan barang yang didapatkan dari mana, dan juga akan kita dalami apakah Revaldo ini hanya seorang pengguna atau memang ada kaitannya dengan jaringan yang lebih luas. Revaldo pernah ditangkap kasus narkoba pada tahun 2006 dan tahun 2010. Saat itu Revaldo divonis 2 tahun penjara dan denda Rp1 juta, subsidi 1 bulan kurungan. Pemirsa, polisi mengungkap motif pelaku pembacokan Ustadz di Kelurahan Air Hitam, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku tersinggung dengan kajian Ustadz tentang bahaya mengonsumsi narkoba dan perzinahan. Seorang ustadz di Kelurahan Air Hitam, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung terluka parah usai dibacok seorang pemuda pada Selasa 10 Januari lalu. Korban dibawa ke rumah sakit dalam kondisi bersimbah darah. Sementara pelaku yang bernama Firiansyah alias Rian berhasil diamankan warga saat berusaha kabur. Sempat akan dihakimi massa, pelaku langsung dibawa tim Jatanras Polda Bangka Belitung. Tidak hanya membacok korban, pelaku juga membakar rumah korban.
Saat diperiksa, pelaku mengaku tersinggung saat korban memberikan tausiah tentang bahaya narkoba dan perzinahan. Mengingat tersangka adalah merupakan residivis ataupun pengguna narkoba, ya pelaku merasa pembahasan daripada ustadz tersebut pelaku tidak terima, ya ditambah di saat kejadian mungkin pelaku mengkonsumsi ganja sehingga timbul halusinasi, dendam dengan ustadz yang saat itu membahas kajian tentang narkoba. Pelaku yang positif mengkonsumsi ganja kini diamankan di sel tahanan Mapolda Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata semakin brutal dan melakukan aksi teror penembakan, bahkan membakar fasilitas pemerintah. Kapolda Papua mengungkapkan aksi KKB sudah terjadi sejak akhir Desember 2022. Kelompok kriminal bersenjata terus melakukan aksi teror penembakan di beberapa kabupaten di Papua. Pada Desember 2022 dan awal 2023, KKB menembak dan membakar fasilitas pemerintah seperti gedung sekolah dan kantor Disduk Capil, Pegunungan Bintang. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri mengatakan pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk penanganan secara serius. Tentunya dari pihak kepolisian daerah Papua kita telah mengambil langkah-langkah untuk bagaimana penanganan secara serius. Tentunya kita akan mengambil langkah penegakan hukum dengan tegas dan terukur. Di Pegunungan Bintang kita telah memperkuat dengan perkuatan dari Satgas Damai Kartens dan dari Satrimo Polda Papua. Sedangkan terkait dengan kejadian di Pegunungan Bintang yang dilakukan KKB, Polda Papua telah memperkuat personil dari personil Satgas Damai Kartens dan Satbrimob Polda Papua. Ada 9 titik di wilayah Papua yang dianggap rawan dan menjadi atensi aparat penegak hukum. Sementara itu pemirsa, di tengah gencarnya isu perang revolusi total yang dihembuskan gerombolan KST Papua, Ksatria Kostrad di Intan Jaya memborong hasil bumi masyarakat Papua. Satria Tengkorak Kostrad memborong hasil bumi Mama-Mama Intan Jaya Papua yang datang ke pos koper di Kota Sugapa. Mama-mama khususnya masyarakat Intan Jaya Papua merasa senang setelah hasil kebunnya ludes terjual. Selain memborong hasil bumi, Satria Tengkorak juga mengajak mama-mama bersenda gurau sambil membagikan permen dan juga coklat. Program borong hasil bumi merupakan salah satu program unggulan bidang teritorial Satgas YPR 305 Tengkorak Kostrad selama menjalankan tugas di tanah Papua. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai perintah Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Tersangka kasus suap dan gratifikasi yang juga Gubernur Papua Lukas NMB telah diperiksa penyidik KPK. NMB langsung dibawa ke Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Pusat untuk ditahan. Menggunakan kursi roda, Lukas NMB keluar gedung KPK pada Kamis malam. Tersangka kasus suap ini telah diperiksa penyidik KPK selama 5 jam sejak kedatangannya pada Kamis sore. Lukas NMB diperiksa terkait keterlibatan dirinya dalam dugaan suap dan gratifikasi senilai 11 miliar rupiah. NMB langsung dibawa ke Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Pusat untuk ditahan selama 20 hari hingga 30 Januari 2023. Pencabutan pembantaran. Dasarnya karena ada surat keterangan pulang dari dokter di RSPAD, itu satu. Kemudian agak lama tadi karena memang diselingi beberapa kali Bapak Lukas harus minum 10 atau 11 obat. Mengenai pasal yang dipersangkakan memang pasal 12 AB dan B huruf besar. Tetapi perbuatan yang mengarah kepada pasal itu, perbuatan dengan melakukan apa, dengan siapa, bagaimana caranya, kapan dilakukan, di mana dilakukan, tidak masuk materi. Sebelumnya, menggunakan mobil ambulans rumah sakit, Lukas NMB dikawal keluar dari RSPAD Gatot Subroto menuju Gedung Merah Putih KPK. Pengawalan yang dilakukan terbilang ketat dengan penjagaan brimob berlaras panjang dan menggunakan mobil barakuda.
Kader Partai Demokrat ini ditangkap KPK pada 10 Januari lalu saat makan siang di sebuah restoran di distrik AB Pura, Kota Jayapura. Lukas NMB dibawa ke Jakarta melalui jalur udara dengan pengamanan ekstra. Kericuhan sempat mewarnai penangkapan Lukas NMB di 2 lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasca penahanan Lukas NMB, Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun sebagai pelaksana harian Gubernur Papua. Muhammad Ridwan ditunjuk langsung oleh Mendagri Tito Karnavian untuk mengisi kekosongan kepemimpinan Pemprov Papua setelah KPK menangkap Lukas NMB. Selama menjabat sebagai pelaksana harian gubernur, Muhammad Ridwan bertugas melaksanakan tugas keseharian gubernur. Namun kewenangan PLH tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, serta perizinan. Masih menunggu status hukum dan tindakan hukum yang akan dijalani oleh Pak Gubernur. Dan kami baru mendapat kepastian bahwa tadi Pak Gubernur Lukas NMB yang ditahan. Jadi karena kita sudah tahu statusnya tersangka dan dia ditahan, maka kita sampaikan pemberitahuan kepada Pemda untuk segera melaksanakan. Pemirsa, mantan anak buah Verdi Sambo, Arif Rahman Arifin, kembali menjalani sidang lanjutan dalam perkara obstruction of justice Brigadir Yosua. Arif Rahman dikonfrontasi dengan 2 terdakwa lainnya, Cuk Putranto dan Irfan Widianto, dalam agenda pemeriksaan saksi mahkota. Sidang lanjutan untuk perkara obstruction of justice Brigadir Yosua kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan digelar untuk terdakwa Arif Rahman Arifin. Dalam persidangan hari ini, Arif Rahman dikonfrontir dengan 2 terdakwa lainnya, Cuk Putranto dan Irfan Widianto, dalam agenda pemeriksaan saksi mahkota. Terdakwa Arif Rahman Arifin memiliki peran mematahkan laptop berisi rekaman CCTV tersebut atas perintah dari Verdi Sambo. Sementara itu, terdakwa Irfan Widianto dalam keterangannya memiliki peran mengambil barang bukti DVR CCTV di Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dan menggantinya dengan yang baru tepat 1 hari pasca penembakan Brigadir Yosua. Barang bukti DVR CCTV tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa Cuk Putranto dan disita tanpa disertai surat tugas maupun berita acara penyitaan barang bukti. Kenapa saudara saksi mengambil ahli spilah titip kepada saudara saksi itu? Maksudnya apa? Siapa yang menyuruh untuk memerintahkan saudara saksi agar ini CCTV titip dengan saya? Tujuannya siapa? Tujuannya apa? Siapa yang menyuruh? Yang menyuruh tidak ada saat itu. Karena saat itu saya kan sebagai SPRI, jadi saya sulit menjelaskan di persidangan sebelumnya sebagai SPRI itu seperti apa. Karena saat saya menjadi SPRI Pak Kadif Propam, jujur saja bahwa SPRI itu tidak ada jabatan strukturalnya, sehingga SOP-nya juga tidak ada. Sebelumnya dalam persidangan, jaksa penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti DVR CCTV yang sempat hilang tersebut, yang menangkap detik-detik saat Verdi Sambo turun dari mobil di depan rumah dinasnya, hanya selang beberapa menit sebelum penembakan Brigadir Yosua. Di dalam rekaman CCTV, sosok Yosua masih terlihat berjalan di area halaman rumah Duren 3. Sementara Sambo pada awalnya mengaku Yosua sudah meninggal dunia saat dirinya tiba di rumah dinas Duren 3. Sementara itu, pemirsa, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan, kembali menjalani persidangan lanjutan dalam perkara obstruction of justice Brigadir Yosua. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan pihak jaksa penuntut umum. Saksi ahli dihadirkan dalam persidangan 3 terdakwa yang dilaksanakan secara bersamaan, yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Meski demikian, 2 saksi ahli yang dihadirkan untuk terdakwa Hendra Kurniawan, yakni ahli hukum pidana Dr. Flora Dianti, serta ahli ITE Dewi Seno berhalangan hadir di persidangan. JPU kemudian membacakan berita acara pemeriksaan dari kedua saksi ahli yang telah disumpah, meski tim penasehat hukum terdakwa menyampaikan keberatannya. Informasi lain, pemirsa, Menparekraf yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam pertemuan, Sandi menjelaskan mengenai kabar kepindahannya ke Partai Persatuan Pembangunan. Kehadiran Menparekraf Sandiaga Uno pada peringatan Harlah ke-50 sekaligus silaturahmi Akbar P3 di Stadion Kridosono, Yogyakarta
pada 8 Januari 2023 menimbulkan pertanyaan, apakah Sandi akan berlabuh di partai berlambang Ka'bah ini? Sebagaimana diberitakan, Sandi memang berniat untuk maju pada Pilpres 2024 dan membutuhkan kendaraan politik untuk memenuhi hasratnya. Terkait kabar Sandi yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra, hijrah ke P3 menimbulkan pertanyaan di kalangan elit Partai Gerindra. Sandiaga Uno dikabarkan sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk menjelaskan kabar kepindahannya ke P3. Partai Gerindra hingga saat ini masih tetap pada posisi kembali mengusung sang Ketua Umum Prabowo Subianto untuk maju kembali di pemilihan presiden. Pemirsa, Partai Perindo mendukung sistem proporsional terbuka pada pemilu 2024 mendatang. Sistem tersebut dinilai lebih membuat para calon legislatif menjadi lebih dekat ke konstituennya masing-masing. Wacana penggunaan sistem proporsional tertutup menjadi polemik. 8 partai parlemen bahkan menyatakan dukungan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka untuk pemilu legislatif 2024 mendatang. Partai Perindo sebagai partai non-parlemen terbesar juga menyatakan dukungannya. Sistem ini dinilai lebih mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat ketimbang sistem proporsional tertutup. Hal ini disampaikan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi pada silaturahmi awal tahun dengan sejumlah alumni ITB Bandung dan perwakilan keluarga almarhum Arifin Panigoro di Jakarta Selatan. Karena dengan proporsional terbuka itu maka akuntabilitas ya para wakil rakyat itu lebih kuat kepada konstituen masing-masing. Kalau proporsional tertutup, itu akuntabilitas partai ada, tetapi akuntabilitas para wakil rakyat secara langsung kepada konstituennya itu menjadi minim gitu. TGB juga berpesan agar masyarakat bisa meneladani dan mencontoh para tokoh bangsa. Salah satunya adalah Arifin Panigoro yang menunjukkan kecintaannya pada Indonesia hingga akhir hayatnya. Dari Jakarta, Stephen Fatinama, iNews melapor. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menolak wacana sistem pemilihan umum proporsional tertutup. AHY menganggap sistem tersebut membuat masyarakat seolah memilih kucing dalam karung. Dan berikut pernyataan AHY di Jakarta kemarin. Partai Demokrat sejak awal menolak dengan tegas karena ada dua hal yang perlu saya jelaskan dalam kesempatan ini. Yang pertama, jangan sampai ada hak rakyat yang dirampas dalam kehidupan demokrasi ini. Jika terjadi atau diberlakukan sistem pemilu proporsional tertutup, maka artinya warga negara, masyarakat kita tidak memiliki hak ataupun tidak bisa memilih wakil-wakil rakyatnya secara langsung. Seolah-olah dipaksa untuk membeli kucing dalam karung.